Ibu nahan rasa sakit karena tidak mau Pak Kiai ikut. Oh ternyata istri saya ada musibah. Karena bagi kami dalam berjuang tidak boleh ada kalimat keluhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Dini Ardia dalam program kita yakni Bincang Yapira. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjuangan pesantren yang penuh cinta ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lagi dengan lebih detail bersama guru besar kami, yakni Umi Hajah Lelih Muhliso SAG. Saat ini saya sudah bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang juga mendengar Ibu sehat. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya kita kan sudah membahas nih Bu mengenai perjalanan Yapira yang penuh cinta ini. Boleh nggak sih Bu di call kita bakal bahas yang lebih detail karena masih banyak nih Bu santri serta teman-teman di rumah yang masih penasaran mengenai bagaimana Yapira ini berdiri. Kira-kira Umi berkenan nggak nih untuk kembali menceritakan dengan lebih detail bagaimana awal mula Yapira ini didirikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Bincang Yapira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit cerita, ketika itu setelah kami memilih tempat, hasil istiqoroh, sampailah di satu tempat disebutnya Medang atau Kampung Medang. Ketika sampai di Medang, almarhum menerima hibah sebuah tanah dari bapak beliau, Haji Armawi, seluas 3.400. Masya Allah. Dihibahkan, itu sebetulnya pertama kami mendirikan rumah dulu. Setelah itu, di perjalanan, karena dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran dan musyawarah kami berdua, akhirnya yang tadinya tanahnya dihibahkan, Pak Kiai berniat mengubah menjadi diwakafkan kepada pesantren. Dimulailah perjuangan itu dengan pertama kali membangun rumah kami yang di atas, yang sekarang itu dibangun untuk masjid. Bangunan rumah yang kami bangun itu tidak hanya ditempati oleh Pak Kiai, Umi, beserta anak-anak, tapi ditempati juga oleh beberapa santri yang dari awal memang sudah ikut dengan kami. Ya, jadi kami membuat rumah itu dengan kapasitas 3 kamar. 3 kamar. Sehingga kamarnya kami bagi. Kamar yang pertama untuk Umis dengan Pak Kiai, kamar kedua untuk anak-anak, kamar yang ketiga itu untuk santri memang yang sudah ikut dengan kami dan sudah mukim. Alhamdulillah ketika itu rumah itu banyak sekali manfaatnya. Karena di rumah itulah kami mulai kegiatan-kegiatan keagamaan. Selain mengajar santri mengaji, di situ juga udah mulai kami mengajak penduduk setempat untuk bisa ikut serta belajar di rumah kami. Jadi alhamdulillah berbondong-bondong para pemuda dan warga situ meminta kepada kami untuk ikut serta mengaji di rumah. Sehingga ketika itu mereka ngaji sore pulang malam, jadi ngajinya habis maghrib. Jadi santri waktu itu hanya berjumlah sekitar 5 orang. 5 orang. Itu santri pertama di Yapira ini Bu berarti? Pertama kali Bang Fauji, Bang Imam, Bang Ridwan Saputra, Bang Nuryadi sama berlima, Bang Gustar. Berarti bangunan pertamanya itu rumah yang di atas rumah. Ya Bu? Jadi bukan langsung ngebangun, tapi bangunan pertama pesantren itu adalah rumah tempat tinggal. Rumah yang di mana rumah itu juga perjuangannya luar biasa. Karena ketika membangun rumah, kami ini harus berjuang menggali pohon-pohon bambu yang sudah memang di situ ada sebelum kami datang. Sehingga terhambat bangunan itu jadi lama karena harus membuang habis bambu-bambu yang menghalangi untuk pembangunan. Alhamdulillah berjalan 3 bulan membangun rumah, jadi sebuah rumah dengan sederhana. Ya karena memang perekonomian juga belum lancar, rezeki pun ya kami masih
cukup gitu ya. Sehingga ketika itu pasang keramik juga untuk rumah keramik bekas. Cari genteng yang paling murah. Semuanya yang bisa kami lakukan di rumah itu ya barang-barang yang memang terjangkau saat itu untuk dibeli. Nah setelah itu semua aktivitas itu ada di rumah. Buka pesantren di rumah, ngaji di rumah, majlis taklim di rumah, buka TK di rumah di garasi. Semuanya aktivitas di rumah dulu. Berarti pertama kali ada pendidikan selain mengaji itu TK, Bu? TK sama diniyah. Diniyah SMP ya, Bu ya? Bukan, diniyah. Diniyah tuh? Diniyah itu pendidikan di luar sekolah yang dibuka dari mulai jam 2 siang sampai asar. Semacam TPQ. Oh iya, pengajian ya, Bu ya? Tapi tetap sudah ada pesantren, cuman pesantrennya ikut di rumah ibu. Berarti nggak langsung jadi kayak sekarang ini ya, Bu? Enggak, rumah dulu. Setelah itu alhamdulillah sedikit demi sedikit kami punya rezeki. Kami bangun di bawah rumah itu ada tanah kosong yang kemarin jadi masjid. Itu bangunan pertama pesantren. Bangunan pertama pesantren setelah rumah ya, Bu ya? Dibangunlah di situ. Mulailah kita terima santri putri. Santri putri angkatan yang pertamanya istrinya Bang Ridwan dan yang lain-lain. Di situ belum seperti sekarang karena masih salapi, masih masak sendiri, masih semuanya berdikari sendiri. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu akhirnya kami minta bantuan salah seorang wali santri untuk bisa memasakkan untuk santri. Dengan bayaran waktu itu cuma 150.000. Masya Allah. 150.000 1 bulan. 1 bulan, Bu? Ya, 1 bulan untuk makan. Nah, alhamdulillah di perjalanan itu rumah tetap dipakai untuk waktu itu TK, juga dipakai untuk perekonomian, kita buka warung mulai. Sambil istilah sudah mah ngeruyah pelan-pelan kami membangun pesantren di bawah rumah. Terbangun pesantren dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Seadanya juga ya, Bu? Seadanya. Kalau boleh tahu, Bu, pertama kali mendirikan pesantren itu kan bangunannya rumah sama masjid. Masih belum. Bukan masjid itu. Pesantren bangunan biasa. Oh, berarti bukan masjid. Masjid nanti. Udah periode ketiga. Kalau boleh tahu, Bu, gimana sih, Bu, tanggapan masyarakat sekitar waktu tahu pertama kali di sini mau dibangun sebuah pesantren? Tanggapannya bagus, luar biasa, banyak dukungan, tapi ya halangannya juga banyak. Setiap ada yang pro, pasti ada yang kontra. Setiap ada kebaikan, pasti ada kejahatan. Itu udah biasa dalam perjuangan. Tapi alhamdulillah, secara keseluruhan dukungan lebih banyak daripada tidak yang mendukung. Gitu. Sehingga dengan dukungan itulah Ibu Umi dengan Pak Kiai dibantu juga santri-santri yang bermukim yang ikut beserta Umi dengan Pak Kiai itu kita bertambah terus santrinya. Gitu. Berarti Bu bisa diceritain nggak waktu pertama kali promosinya tuh kayak gimana? Apakah dulu pakai brosur atau gimana, Bu? Promosinya nggak pakai brosur. Nggak pakai brosur? Kan kita nggak punya uang. Terus mau pakai brosur bagaimana? Brosur kita adalah santri. Jadi ketika santri pergi keluar untuk sekolah, kan di kita belum ada sekolah. Pergi sekolah, pergi keluar, disitulah promosinya. Alhamdulillah berhasil promosinya. Karena ternyata outputnya santri-santri yang mengaji di kita, sekolah di tempat yang lain, yang di sekitar mereka itu, di sekitar sekolah, guru-gurunya tuh merasa bingung ini santri dari mana. Soalnya anaknya cerdas-cerdas, bahkan di sekolahnya semuanya berprestasi. Masya Allah. Ya berprestasi karena even pada waktu itu akhirnya santri dari kita itu rotate suka oleh sekolahnya, mewakili sekolahnya untuk mengikuti beberapa perlombaan. Dan selalu terpilih sampai ketika itu kami coba ikut perlombaan untuk ke UIN. Kayak Fahmil, Syarif kayak gitu. Alhamdulillah mendapatkan juara. Masya Allah. Akhirnya kan kami juga dipertanyakan, kamu santri mana? Mereka jawab, kita santri Medang. Medang di mana?
Medang di Bogor. Apa nama pesantrennya? Raudatul Tauhid. Bingung semua orang nanya. Sepertinya nggak pernah dengar itu nama pesantren itu. Karena memang sebetulnya kita belum punya bangunan waktu itu. Hanya promosinya santri yang keluar dengan memperlihatkan akhlaknya, memperlihatkan kualitasnya, memperlihatkan ilmu yang dibawa dari pesantrennya, sehingga orang-orang merasa tertarik dan akhirnya ingin pesantren di sini. Ketika itu ada beberapa santri yang sudah pesantren di pesantren kami ini, sekolah di satu sekolah, sampai bisa bawa siswa itu untuk ikut ke pesantren kita 2 orang, 3 orang, karena saking tertariknya dengan santri-santri di sini. Iya. Dengan kualitas santri di sini kualitasnya, ya, Bu? Karena ketika di kelas luar biasa, yang pesantren di pesantren Tauhid ini, setiap ada pertanyaan-pertanyaan dari guru, apalagi perihal agama itu terjawab semua. Masya Allah. Apalagi kalau udah mengenai nahu, mengenai sorobnya, mengenai pelajaran agama, semuanya yang paling tampil itu dari pesantren kita. Berarti brosurnya itu bukan dengan brosur dalam fisik, tapi dalam bentuk kualitas pribadi santrinya. Iya, ya, Bu, betul. Ya? Masya Allah. Tapi Bu, waktu itu santrinya, Ibu masih ingat nggak kira-kira langsung ada berapa orang pas pertama-tama tuh? Kalau yang pertama dulu santri yang mukim ya, sekitar 2-3 orang yang mukim. Kalau santri ngalongnya sekitar 11, ya kan. Nah setelah pindah ke Medang bertambah. Dari yang tadinya 4, 5, 5, 6, 6, 10 terus bertambah sampai waktu itu kan 35. Dari 35 itu kita baru kebangun gedung yang di sebelah rumah. Iya, yang kelas depan yang jadi itu. Masjid, yang masjid rubuh itu. Nah setelah seperti itu kan santri bertambah terus. Akhirnya kami memutuskan untuk membangun kembali di bawah yang sekarang jadi gedung Rusunawa yang 3 lantai. Berarti Mi, waktu itu juga gedungnya juga pelan-pelan ya Mi ya? Gedungnya kurang layak dan gedung sangat sederhana. Masya Allah. Tapi waktu itu Mi, kira-kira kondisi keadaan tanah yang diwakafkan untuk pesantren itu udah langsung kayak gini atau bentuknya miring, seperti apa Mi? Berkontur. Jadi tanahnya itu berkontur. Jadi kalau dia mau rata kita harus melakukan beberapa urugan. Yang sekarang menjadi kelas di atas itu yang gedung 7A, 7B, 7C itu nguruknya itu 20 dump truck. Masya Allah. Banyak banget nih. Ya. Karena tanah di sini Tauhid adalah tanah yang berkontur. Dia turun ke bawah kayak tangga, turun lagi gitu. Jadi semakin dia ke bawah terus tambah turun. Berarti perjuangannya nggak main-main ya Mi? Nggak main-main dan santri awal itu adalah santri yang paling kuat. Karena dulu ketika kami buka pesantren di Medang itu, santri itu harus buka sepatu. Karena di sini adalah tanah merah. Kalau hujan itu nggak bisa pakai sepatu karena licin. Jadi kalau pakai sepatu dia jatuh karena licin. Makanya setiap mau sekolah itu sepatu dibuka dulu, nanti di jalan baru dipakai. Perjuangan dari mulai nentuin tempat sampai bentuk lokasinya juga masih diuji juga ya Mi ya. Kalau misalnya ngebahas tentang ujian Mi, waktu boleh nggak sih Mi diceritain pertama kali pendidikan itu kan adanya RA sama TPQ. Setelah itu langsung jadi SMA, SMP atau gimana Mi? Tidak. Pertama kan pesantren dulu kan. Iya, pesantren. Pesantrennya ada yang mukim, ada pesantren ngalong, gitu kan. Ngalong itu pulang ke rumah, pagi pulang ke rumah, sore datang lagi. Nah kemudian buka RA, terus kemudian buka diniyah dan TPQ. Alhamdulillah untuk diniyah aja dulu santri dan muridnya tuh sekitar 60 orang. TPQ sekitar 45 orang, berarti udah 100 lebih. TK dulu itu sekitar 60 orang. Masya Allah banyak banget. Alhamdulillah, itu yang jadi kepala sekolah Ibu. Kepala sekolah TK-nya Ibu, kepala sekolah diniyahnya Ibu, kepala sekolah TPQ-nya Ibu. Merangkapnya banyak banget Mi. Alasannya karena ekonomi. Karena kalau Ibu yang di situ, itu Pak Kiai nggak harus gaji. Karena ekonomi kita belum mapan. Jadi kita cari yang ikhlas saja. Kebetulan yang ikhlas istri sendiri. Jadi Ibu tuh jadi kepala sekolah RA, kepala sekolah TPQ dan diniyah.
kalau misalnya pas ngebangun selanjutnya itu SMP, Mi? Belum. MTS? Nanti dulu, nanti setelah itu bangunan jadi, pesantren dulu, baru di tahun 2009 akhir, karena santrinya sudah agak banyak 35, Ibu dengan Umi ini dengan Pak Kiai berbincang dan bermusyawarah karena melihat kebutuhan zaman sekarang, juga melihat fenomena orang sekarang kalau ada pesantren nggak ada sekolahnya, minatnya kurang. Iya. Sehingga Ibu berpikir dengan Pak Kiai, ya sudah kita buat sekolah. Dibangunlah yang di bawah gedung yang di bawah masjid itu kan ada yang sekarang gedung Rusunawa. Oh iya. Itu dibangun 3 kamar. Yang 2 tingkat itu ya, Mi? Belum Atau yang ditingkatin, masih biasa. Dibangun 3 kamar. Tapi yang 1 kamar, karena kita membutuhkan perekonomian untuk pesantren itu dibuka warung. Dibuka warung, jualannya minyak tanah, beras, gitu. Terus yang lainnya kamar santri. Kebutuhan masyarakat dan permintaan masyarakat ternyata kencang dan cepat. Sehingga Ibu dengan Pak Kiai, Umi ini dengan Pak Kiai tanggap dalam hal ini. Akhirnya dibukalah sekolah sanawiyah. Kepala sekolahnya Umi lagi. Gitu. Kepala sekolahnya. Itu kalau sekolah itu di situ tidur, di situ sekolah. Jadi sekolahnya mejanya pakai lekar. Masya Allah. Ya, sekolahnya pakai lekar. Jadi ketika anak-anak mau sekolah itu kasurnya digulung, diberesin, dipakai buat sekolah. Nanti kalau sekolahnya udah selesai baru kasur bisa digelar lagi buat tidur. Multifungsi ya, Bu, sekaligus? Multifungsi. Dan ada cerita lucu, karena kami tetap harus mengikuti peraturan pemerintah. Buka sekolah, tiap hari Senin kan harus upacara. Akhirnya kami tebang aja bambu. Dicat putih, jadilah tiang bendera. Jadi kalau udah upacara dicopotin lagi tiangnya. Masya Allah, tiang bendera pertama berarti dari bambu ya, Bu, ya? Dari bambu. Seadanya sederhana, Masya Allah. Lalu Mi bisa diceritain nggak perjalanan ketika membangun sekolah pertama kali, MTS? Luar biasa. Sebelum jadi sekolah itu kita memerlukan beberapa perizinan. Sehingga nggak bisa kita mendirikan sekolah itu tanpa rekomendasi sekitar. Waktu itu kan harus ada 10 tanda tangan persetujuan dari sekolah sekitar. Yang paling menyedihkan adalah waktu itu Ibu harus meminta tanda tangan 10, sedangkan waktu itu kurang 3 tanda tangan. Akhirnya terjadi satu malam, karena besoknya kita harus buru-buru membuat surat izin pendirian, dan itu adalah syaratnya. Dalam keadaan hamil 8 bulan, Ibu naik ojek jam 9:30 malam cari tanda tangan. Masya Allah, itu kemana, Bu? Ke daerah Rumpin, CU Jampang. Masya Allah. Kalau perjalanan dari Medang itu, kalau naik motor itu dengan ngebut itu setengah jam. Dan dalam kondisi hamil. Malam-malam lagi ya, Bu? Malam-malam. Jadi Ibu ketok pintu kepala sekolah di sana, di daerah sana, untuk minta tanda tangan. Makanya sampai hari ini Ibu tuh nggak lupa. Ibu anggap orang itu berjasa sama Ibu karena tidak semudah itu mendapatkan tanda tangan. Di tengah malam nyampe sono jam 10, dia masih mau membuka pintu rumahnya memberikan tanda tangan. Ibu nggak akan pernah lupa. Ibu makanya berdoa buat orang tadi, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan rezekinya, ilmunya, juga rumah tangganya, dan segala urusannya. Sebetulnya Ibu ingin sekali bertemu dengan orang itu, tapi wallahu a'lam masih hidup atau masih ada, karena itu terjadinya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Gitu. Sekarang aja Syihab umurnya udah 14 tahun, berarti Ibu minta tanda tangan ke beliau tuh udah 14 tahun yang lalu. Gitu. Masya Allah. Itu waktu itu kejadiannya. Kenapa bukan Pak Kiai yang mengantar? Karena Ibu itu dengan Pak Kiai itu soulmate sekali, kita bagi tugas. Jadi karena waktu itu Pak Kiai lagi ngurusin yang lain, Ibu harus berjalan sendiri. Jadi Ibu dititipkan ke tukang ojek. Jadi tukang ojek itu bilang, Ibu saya jaga di luar pintu, kalau ada apa-apa Ibu teriak. Oh, jadi malam-malam yang minta tanda tangan itu Ibu sendiri sama tukang ojek? Sendiri sama tukang Masya Allah, ojek. perjuangannya. Sama tukang ojek. Ibu itu hidupnya dulu sama tukang ojek terus. Karena Ibu itu sama Pak Kiai punya motor 1.
kita itu berjuang bukan hanya untuk santri dan agama. Kita itu berjuang termasuk untuk membesarkan anak-anak kami yang 3 waktu itu. Jadi ibu dengan Pak Kiai selain mencari nafkah untuk santri, kehidupan santri sekitarnya, juga untuk nafkah kita berkeluarga. Sehingga kenapa ibu nggak naik motor sama Pak Kiai? Karena Pak Kiai dulu kalau mau ngajar keluar itu pasti di motornya itu dimuatin minyak, beras, sama yang lain-lain. Nah ibu dulu gajinya cuma 250.000 mau ngajar di luar. Ongkos 1 kali naik ojek itu 25.000. Karena jarak naik ojek dari Medang sampai tempat tujuan itu hampir setengah jam lebih. Masya Allah. Saking Jauh jauhnya. ya, Bu? Ya. Dan itu kalau mau ngajar itu sepatu nggak bisa dipakai. Kenapa tuh, Bu? Karena di Rumpin tuh luar biasa Iya. beceknya. Jadi kalau mau ngajar, sepatu itu dimasukkan dulu ke plastik. Iya. Setelah itu ibu taruh pakai sandal jepit, ibu nyampe sekolah baru dipakai. Masya Allah, perjuangan banget ya, Mi ya? Ya. Dan ibu pernah 1 kali dititipkan ke tukang ojek habis ngajar di perapatan. Ibu naik ojek habis ngajar pakai baju dinas. Ibu nggak tahu kalau yang ojeknya itu ternyata agak kurang normal. Jadi ibu naik ojek, ternyata di pertengahan jalan sampai di Pitnil itu ibu dijatuhkan. Jatuh. Kok bisa, Bu? Jatuh, motornya gelinding gitu, jatuh. Oleng. Sampai ibu sampai tempat, ibu kalau sekali sedih gitu ya. Sampai tempat itu tangan ibu tuh berdarah, terus bengkak sampai segini bengkaknya. Ibu ke kamar, ditanya sama Pak Kiai, kenapa tangannya? Ibu bilang nggak kenapa-napa, kok bengkak. Ibu nahan rasa sakit karena tidak mau Pak Kiai ikut. Oh ternyata istri saya ada musibah. Karena bagi kami dalam berjuang tidak boleh ada kalimat keluhan. Karena selama ibu berjuang itu sebetulnya ibu dalam keadaan hamil. Ibu jatuh, dijatuhin. Bukan jatuh sengaja, memang dijatuhkan sama tukang ojeknya. Bengkak. Nggak ada yang nolong, ibu berdiri sendiri, pulang, jalan kaki dari tempat jatuh motor itu sampai ke rumah. Sampai di rumah, ibu pura-pura kuat, ibu nggak nangis. Tapi akhirnya karena tangan ibu bengkak, baret-baret, Pak Kiai akhirnya, oh berarti ada masalah. Tapi ibu bilang ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kita tidak permasalahkan. Ini adalah bagian dari perjuangan kami berdua. Sampai pada akhirnya bukan hanya ibu yang mengalami kecelakaan. Gak lama kemudian, iya Bu, ketika kami terpisah, Pak Kiai naik motor, mau ngajar, tidak bareng dengan ibu. Ternyata Pak Kiai pun mengalami kecelakaan di tahun itu. Kecelakaan tunggal. Sehingga Pak Kiai tidak bisa jalan itu selama 4 bulan. Jadi kami lumpuh, tidak bisa berjuang bersama itu selama 4 bulan. 4 bulan. Sehingga ibu berjuang sendiri, menghidupi sendiri, menghidupi anak-anak, membantu menghidupi pesantren. Jadi ibu dengan berjualan, ngajar. Karena kenapa? Karena suami ibu tidak bisa melakukan apa-apa. Jangankan untuk berdiri waktu itu Pak Kiai, untuk sekedar duduk aja nggak bisa. Untuk sekedar buang air pun nggak bisa. Alhamdulillah kan ada almarhum Umi, dibantu diurus oleh almarhum Umi. Ibu mengurus pesantren dengan anak-anak. Nah, perjuangannya, Masya Allah ya Bu, diuji dengan banyak hal. Memang benar ada yang harus dikorbankan ya Bu. Dan alhamdulillahnya Ibu diberi kekuatan untuk tetap melanjutkan itu. Berjuang itu yang dikorbankan segala-galanya. Kepentingan pribadi terutama. Keinginan pribadi, kebutuhan pribadi, keinginan kebebasan harus kita belakang. Jadi harus kita kedepankan adalah bagaimana kita mencapai cita-cita ini sampai pada akhirnya kita mencapai cita-cita ini, itu berjuang untuk menjadi sesuatu atau menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Karena kami berdua bertekad apapun
yang terjadi dengan kami berdua ini, kami tidak akan berhenti untuk berjuang, menjadi Insya orang yang Allah. bermanfaat buat orang. Makanya tidak ada keluhan bagi Umi maupun bagi Pak Kiai. Kami selalu berusaha untuk tegar, kami selalu berusaha untuk ikhlas menjalankan ini semua dengan segala kekurangannya. Kami juga menjalankan ini semuanya dengan usaha tentunya, dan terakhir kami bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah akhirnya seperti ini, tapi perjalanan masih banyak. Masih panjang ya Bu ya. Panjang. Ujiannya pun masih banyak ya. Jadi setelah minta tanda tangan, pulang sekitar jam 10:30, jam 11. Ibu itu sama Pak Kiai paling cepat itu tidur itu jam 12 atau enggak jam 1 malam. Karena biasanya kami itu tidur itu, sebelum tidur itu, setelah ngajar, Pak Kiai ngajar santri, habis ngajar itu biasanya kami, Pak Kiai bantu Bu Haji untuk menghidupkan ekonomi, yaitu dengan membantu istrinya, salah satunya bungkusin terigu, bungkusin minyak. Masya Allah. Bahkan kalau ibu ingat-ingat, ibu tuh kalau tidur tuh badan ibu tuh pasti bau. Bau dengan minyak, bau dengan terigu. Perjuangan. Dan ini tidak pernah ibu ceritakan kepada keluarga. Masya Allah. Karena prinsip kami berdua, kami akan mengatasi ini dan kami akan merahasiakan semua kesusahan, akan merahasiakan semua kesedihan yang kami rasakan yang hanya bisa kami tahu berdua gitu. Jadi orang di luar taunya bahwa kami baik-baik saja. Seperti slogan pesan ibu sebelumnya ya, bahwa kesedihan, pengorbanan itu harus disimpan, jangan ditampilkan. Masya Allah perjuangannya. Kalau boleh tahu Mi, berarti setelah Ustadz sakit, setelah jatuh itu 4 bulan, setelah itu baru perlahan-lahan untuk memulai kembali perjuangan. Bukan memulai, kan terus berjalan, walaupun ibu hanya sendiri. Kan walaupun nggak ada Pak Kiai waktu itu sakit, ibu berjalan. Jadi kami bagi tugas. Alhamdulillah kan kata ibu, Pak Kiai akhirnya ditunggui oleh Umi, sehingga ibu bisa konsentrasi di pesantren untuk urus anak-anak ibu, juga untuk urus pesantren. Nah memang ketika itu salah satu halangan kami ketika itu, kenapa orang ketika mau masuk pesantren itu berpikir ulang, karena di daerah kami tuh baunya luar biasa. Karena di pinggir rumah, di samping pesantren tuh ada peternakan. Ketika itu nempel dengan pesantren. Ya, tapi ya qadarullah, alhamdulillah tidak berlangsung lama. Ya. Karena akhirnya Allah kasih petunjuk, tanah yang tadinya menjadi penyebab kami dalam perjuangan akhirnya menjadi milik kami. Bagaimana ceritanya? Allah sudah atur, terbelilah tanah itu. Masya Allah. Ya. Itu adalah tanah yang pertama kali kami beli. Jadi yang sekarang jadi makamnya Pak Kiai, jadi makbarah itu tanah yang pertama kami beli. Waktu itu dengan harga minimal sekali ukuran sekarang, tapi ukuran dulu tuh mahal. Dan itu adalah jawaban Allah atas doa-doa santri ketika itu, bahwa mereka memang sangat terganggu dengan adanya ternak di pinggir situ. Karena terganggu kenyamanan dari baunya ya Bu ya? Baunya luar biasa, karena nempel. Karena temboknya nempel. Kan nempel, nggak terpisah tembok gitu Bu? Enggak, kan nempel. Masya Allah. Berarti perjalanannya nggak sampai situ aja ya Bu ya? Banyak lagi. Apa tuh Bu? Bisa diceritain nggak? Ya bagaimana waktu itu santri, mereka pun ibu ikut mengawal perjuangan ibu, terutama angkatan yang pertama, yang santri pancingan. Itu kan santri pancingan tuh angkatan pertama itu kayak Ustadz Pauji, Ustadz Imam, Ustadz Ridwan, setelah sampai di Medang, Ustadz Turyadi, Ustadz Gustar. Mereka mengawali perjuangan ibu dengan mengikuti setiap perjalanan ibu dengan Pak Kiai. Makanya ibu alhamdulillah sampai saat ini mereka masih bersama ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai surga bisa bersama-sama. Allahumma amin. Itu mereka sudah merasakan ketika memang bagaimana kami menahan hidung
Menahan nafas dengan rasa bau yang tidak terkira ketika itu kalau lagi ngaji. Kan kalau pakai itu kalau ngajar-ngaji kan niat belajar tuh udah mulai tuh seng gitu. Sampai suatu waktu ada santri itu yang berhenti dari kami karena gara-gara kena paru-paru. Sakit paru-paru, Bu? Iya, karena kan bau. Tapi emang luar biasa santri Rotohid ini kebal badannya. Itu kan cuma satu orang, yang lain mah cuek. Karena bagi mereka biasa itu mah udah nyatu dengan kita. Perjuangan menuntut ilmu ya, Bu ya. Setelah kayak gitu, akhirnya Allah mentakdirkan kami itu untuk justru bisa memiliki. Tapi memang diuji dulu tadi. Allah menguji baru dikasih. Iya. Setelah dikasih, mungkin alumni banyak yang belum tahu bahwa kami dulu dapat bantuan kambing. Dapat bantuan kambing dari mana tuh, Bu? Nah, nggak usah disebutkan. Pokoknya kami dapat bantuan kambing bukan 10-20 ekor, berapa ratus ekor, banyak. Masya Allah, banyak banget ya, Bu. Tapi qadarullah lagi, karena memang santri mah nggak pandai ngurus kambing, bangkrut kambingnya. Karena ternyata memang takdir kita itu ngaji, jangan ngurus kambing. Akhirnya kami kira tadinya, oh mungkin dengan kambing ini rezeki pesantren bertambah, ternyata tidak. Justru menjadikan beban, bukan hanya beban. Akhirnya si kambing juga pada mati, nggak bisa kita pelihara, ya kita tinggalkan. Kembali lagi kepada, oh ya sudah kita lebih baik konsentrasi ke belajar agama saja. Berarti gitu. Petunjuknya fokus untuk memperdalam ilmu agama dan mengenal Allah ya, Bu ya. Cuman tidak itu saja. Sebetulnya halangannya banyak. Karena dulu untuk mendapatkan air pun kami susah. Jadi santri dulu itu mau ke air saja harus ke lebong, ke bawah. Bersusah-susah ke Kirai cari air. Tengah malam orang-orang masih tidur, santri harus ke bawah ke Kirai, nyuci di bawah situ di Kirai, belum lagi mandi yang nggak ditutup, gitu. Luar biasa. Belum lagi kita kan dulu belum di pagar, belum ada pagar yang seperti sekarang ya, Bu ya? Belum sama sekali, jadi kita masih tidak terlihat keluar. Tapi suka ada banyak yang masuk nggak, Bu, dari luar? Ada cerita. Ada cerita, boleh ceritain gak nih? Ceritanya pada waktu itu, ya wallahu a'lam ya siapa yang melakukan. Jadi sudah beberapa kali orang iseng mungkin ya. Mesin air itu udah biasa. Tabung gas udah biasa. Diambil itu, Bu? Ya, diambil. Tapi tidak jadi masalah. Karena mungkin kami kan kurang usahanya tidak dipagar. Iya. Ya, itu kesalahan. Ya, bukan nggak mau mager. Karena kan tidak ada uang untuk. Belum ada biayanya ya, Bu ya. Tadi kan sampai membangun yang itu, dibangun itu dibikin sekolah. Itu berarti kalau bikin sekolah itu udah 2009. Sedangkan waktu 2008 tuh sebetulnya perjalanan tuh terasa panjang sekali. Diujinya dan karena namanya orang berjuang itu, Allah itu memberikan sesuatunya tidak langsung instan. Jadi dengan beberapa cobaan itu, dengan cobaan pakai kecelakaan dulu, ibu juga jatuh dulu. Belum lagi setelah kayak gitu kita mengalami berbagai cobaan-cobaan yang lain. Ujian-ujian lainnya ya, Bu. Yang ujian itu ya buat kami itu sebetulnya bukan tambah mundur, jadi tambah maju. Tambah yakin ya. Tambah yakin. Karena setiap ujian yang datang itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Yang kita diuji dulu, ditempa dulu, dibuat kuat dulu. Setelah itu baru Allah kasih untuk mempersiapkan kebahagiaan yang akan datang. Gitu. Nah. Kasih. Bu, Umi itu kalau udah cerita kayak gini tuh, melo. Relate perjuangan sebelum di tahun-tahunnya ya, Bu. Sebelum tahun-tahun masa-masa dulu ya, Bu. Jadinya. Ya, karena masa-masa dulu tuh masa-masa bukan hanya kita berjuang, memperjuangkan hawa nafsu itu yang sulit. Ya, melawan hawa nafsu. Ya, jadi bagaimana kita menahan setiap keinginan, setiap kebebasan, setiap apa yang biasa orang di luar lakukan kita nggak bisa lakukan. Karena harus fokus. Ya. Karena harus fokus. Gitu. Sehingga
ketika di tahun 2008 itu dengan terbangun rumah saja kita sudah alhamdulillah. Walaupun rumahnya sederhana tapi bisa bermanfaat Untuk banyak orang. dan cerita rumah itu juga kan panjang sebetulnya. Gimana tuh Bu? Karena di rumah itu semua kegiatan di situ sehingga setiap tahun sekali untuk anak santri, untuk anak-anak diniyah, untuk anak TPQ itu biasanya kami mengadakan panggung gembira kayak gini kayak sekarang. Cuman namanya samenan. Samenan. Samenan jadi santri ditampilkan pidato, ngafal jurumiyah, ngafal alfiyah seperti biasanya kayak gitu. Nanti anak TPQ anak semuanya ditampilkan di situ. Itu kami juga nggak pakai panggung karena kalau pakai panggung kan lagi-lagi biaya. Iya, belum ada. Jadi berpikir inovasi tidak pakai panggung. Jadi yang jadi panggung adalah teras depan rumah. Teras depan rumah ibu yang pertama itu. Ya, kita hias Masya Allah. pakai kertas-kertas warna. Pakai kertas warna. Jadi rumah itu dulunya jadi rusak itu pas pintu. Banyak bekas-bekas lem, itu bekas ditempel-tempel kalau ada acara. Gitu. Itu di situ ujiannya juga nggak langsung begitu saja kelihatannya lancar. Karena walaupun sudah ada santri justru ujian tambah berat lagi. Semakin banyak Bu. Semakin banyak, semakin berat gitu. Terutama ujian-ujian dari luar. Yang paling berat sebetulnya dari diri sendiri. Karena kalau diri sendiri ini sudah lemah dan ingat akan perjuangan, ya kita nggak akan bisa melawan hawa nafsu itu. Iya bener banget. Kalau belum punya tekad yang kuat ya Bu ya dan niat yang baik. Makanya kalau kita melihat satu hasil, nggak bisa kita lihat hasilnya, tapi tanyakan prosesnya dulu. Bener. Karena yang membuat orang ada hasilnya adalah perjalanannya dari proses. Orang-orang yang berada sekarang di sekitar kita setelah hasil, itu kan tinggal mengembangkan. Tapi bagi kita yang menjalaninya dari proses, itu luar biasa. Dari nol sekali ya Bu ya. Tapi Ibu alhamdulillah luar biasa memang Pak Kiai dengan Ibu ini, nggak apa-apa Ibu aja, Ibu gitu ya. Ibu ini jadi kami itu sudah bertekad, jadi bukan hanya kami bersuami istri yang ditakdirkan oleh Allah, karena memang kami ikrarnya nikah itu untuk berjuang di jalan Allah, ya kami bertekad terus untuk berjuang. Walaupun segala sesuatunya banyak kita korbankan. Jadi dari sini juga bisa disimpulin kalau misalnya niat baik pun tetap akan diuji ya Bu oleh Allah. Pasti, apalagi niat baik itu ujiannya akan lebih berat. Kan selain Pak Kiai kecelakaan, Ibu juga kecelakaan, ada hal-hal yang lain yang lebih berat dari itu. Bagaimana ketika itu Ibu sama Pak Kiai itu kalau sore itu, kalau nggak siang, sore menerima cacian-cacian makian. Nggak usah Ibu sebutkan orangnya. Dicaci, dimaki, belum lagi dilempar-lempar pesantren Ibu dengan batu. Belum lagi nanti ada beberapa yang memang tidak ini dengan pesantren kita, pasti kadang-kadang ada yang tanpa izin mereka masuk ke area kamar santri supaya buat masalah gitu. Ada juga nanti kalau sudah Ibu dengan Pak Kiai nggak boleh agak tenang aja dikit, nanti ada lagi bukan masalah itu saja. Ada aja gitu ya Bu ujiannya. Ada. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Ibu sama Pak Kiai dengan tekad yang kuat dan ridho Allah bisa melewati itu semua ya. Ya semuanya atas ridho Allah dan ridho orang tua tentunya. Jadi dua yang harus kita pegang, ridho Allah, ridho orang tua. Karena tanpa ridho Allah dan juga ridho orang tua, tidak akan dimudahkan jalannya. Dari cerita Umi yang sudah kita simak bersama, dapat disimpulkan bahwa yang pertama nih Bu yang Andi notice, sebenarnya perjuangan kehidupan itu dimulai dari kita memilih pasangan. Bener ya Bu ya? Kemudian janganlah ngelihat orang itu dari hasilnya aja, tapi lihat dari prosesnya. Apa yang udah Allah uji, apa yang udah Allah ambil darinya. Karena ternyata mempertahankan untuk konsisten, menjalankan niat yang sudah dari awal kita teguhkan itu lebih sulit daripada ketika kita nentuin kita maunya apa ya Bu.
Jadi mungkin itu yang dapat disampaikan pada sesi kali ini. Kita akan bahas lagi, kita sambung di sesi-sesi berikutnya nanti. Maka dari itu saya Nini Ardia beserta Umi Hajah Lelih Muliso pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.